Selamat datang di episode 3 Explore Cabo Verde. Kalau kalian belum nonton video sebelumnya, kalian bisa tonton dulu. Dan kali ini aku mau ajak kalian buat explore Santa Maria, salah satu daerah di Cabo Verde. Negara ini tuh unik karena ini adalah negara paling barat yang ada di Afrika. Kalau gitu, jangan lupa subscribe dan selamat menonton episode 3 Cabo Verde. Selamat pagi dari Cape Verde. Ini adalah hari kedua aku di Cape Verde. Jadi aku udah beres-beres barusan, baru mandi, dan sekarang udah jam 8 pagi. Nyaman banget stay di apartemen ini. Dan di bawah ini ternyata ada coffee shop yang pemiliknya tuh sama. Jadi aku pengen breakfast di bawah aja sambil ngopi. Dan hari ini tuh kegiatannya aku pengen explore area sini. Jadi let's go, hari ini bakal lumayan panjang juga sebenarnya. Kita sarapan dulu di bawah. I want to have coffee. Do you have latte? Ya, latte. Ice. Just hot one. Okay. Without sugar. And can I have croissant with ham and cheese? And cookies. What cookies is it? What cookies? I have one piece. Kita makan, ngopi dulu sebentar di sini, terus kita baru jalan-jalan. Suasananya enak banget jam 8 pagi di sini, asli. Bener-bener tagline-nya Cape Verde itu no stress, jadi bener-bener enjoy banget selama di sini. Kopinya ini murah, cuma 1,8 euro, berarti sekitar 30.000. Untuk makanan-makanan rotinya juga murah, sekitar 20.000, 30.000. Ini udah datang cookies sama latteku. Ini murah banget, cuman 7.000. Dan dia full oat gitu. Ini sehat. Thank you. Sama aja. Toast juga. Ini cuma berapa? 40 ribuan. Oke lah. Sama latte. Jadi makan sarapan ini roti di sini. Terus siang baru makan nasi. Ntar kita cobain kopinya. Enak. Aku pesan latte karena nanti siang mau cobain kopi lain lagi. Di sini tuh kopi terkenal dari Portugal sih. Nah, ini yang pengen ku coba. Roti. Terus isinya ham sama cheese. Jadi sebenarnya karena aku udah tukar duit kebanyakan kemarin, jadi kita banyak belanja aja di sini. Oke, jadi tadi kopinya enak sih. Jadi habis totalnya 500 escudos atau 5 euro. Jadi sebenarnya kalau kita tukar rate-nya, itu rate 1 euro itu bisa sama dengan 110 escudo. Jadi kalau kalian kesini mendingan euro, tukar cash escudo, nanti kalian bayar-bayar apa-apa itu pakai escudo aja. Dan sekarang cerah banget ya langitnya. Cerah panas gitu.
Aku pengen ke pasar lokal di depan sini, jalan sekitar 5 menitan. Ya, ini suasana pagi di sini. Yang kebanyakan orang lokal ya kalau udah lewat dari area pantai gitu. Ini jalanannya tuh warna-warni banget. Jadi kalau kalian pengen tahu sejarahnya, jadi negaranya itu merdeka dari Portugal di tahun 1975. Jadi sebenarnya baru aja sih merdeka sekitar berapa ya? Kurang lebih 50 tahun. Makanya kemarin di minggu lalu kalau nggak salah, Cape Verde itu mereka merayakan ulang tahun yang ke 50 negaranya, sama mereka merayakan pertama kali masuk lolos Piala Dunia setelah mengalahkan Eswatini kalau nggak salah. Jadi dia salah satu yang di Afrika, keren banget. Meskipun negara kecil tapi lolos Piala Dunia. Jalanan di sini tuh warna-warni, jadi bener-bener kayak di Portugal ya. Portugal tuh warna-warni banget. Dan karena di sini Portugal itu sempat influence-nya lumayan lama, puluhan tahun. Jadi makanya rumah-rumah di sini mirip di Portugal. Nah, karena memang pulau kecil, jadi air bersih di sini tuh agak lumayan susah. Jadi ini ada satu water station gitu untuk beli air bersih. Di sini ada pasar juga, cuman ini pasar-pasar baju dan sendal-sendal gitu. Nah, kita maju ke depan sana. Nih, kayak yang aku bilang tadi, kalau di baju-baju itu ada Cabo Verde, no stress. Dan mural-mural dindingnya tuh bagus-bagus banget di sini. Kayak mural penyu, ikan-ikan. Tapi bener, ini mural-muralnya bagus-bagus banget. Cakep ya areanya. Kayak mural di dindingnya tuh kayak jadi ciri khas negaranya tuh kebanyakan warna biru-biru gitu. Nah, ini benderanya. Jadi ada bintang 10, bintang itu melambangkan pulau-pulau. Di sini ada 10, biru, ada putih, ada merah juga. Indonesia. Indonesia. Ya. Jadi Cabo Verde itu berasal dari bahasa Portugal, di mana Cabo itu tanjung dan Verde itu hijau. Dan 2013 pemerintah sini udah melarang buat orang luar tuh sebut dengan translatean negara mereka sendiri. Jadi kalau ditranslate ke Indonesia, waktu itu aku pernah dengar nama negara Tanjung Verde, tapi di Inggris mereka sebutnya Cape Verde. Tapi negara tuh pengen dikenal dengan sebutan Cabo Verde, jadi itu bahasa Portugal gitu. Dan sekarang kita udah sampai di pasarnya. Ini pasar lokal utama di Santa Maria. Lihat jualan apa aja. Wah, ini ada sejarah-sejarah yang kita lihat di sini ya. Jual buah-buahan, sama jual pernak-pernik di pinggir-pinggir sini. Souvenirs, terus buah, spices. Ini ada toko-toko juga. Ternyata negara sekecil ini kayaknya impor deh barang-barangnya, buah-buahannya ini. Tapi dia ada satu pulau sih, pulau ibu kotanya namanya Praia situ. Di situ kayaknya tropis dan hidup sih tanaman-tanaman buah kayak gini, buah-buah tropis. Ini bisa ke atas, kayaknya buat foto bagus deh. Kita coba naik ke atas ya.
Jadi nggak banyak guys yang jualan barang-barangnya. Paling di sini yang buka tuh cuma sekitar 10 toko dan kebanyakan jual souvenir sama baju doang. Ini lumayan besar sih pasarnya, sampai 3 lantai begini. Kalau yang bagian atas ini kebanyakan jual kain-kain lokal, itu kain khas lokal warna-warni banget. Mungkin batiknya lokal sini ya, dan dia tuh hiasannya banyak kayak hiasan daun-daun juga. Tapi tadi aku sempat lihat kayak harga-harganya tuh nggak terlalu mahal, mungkin dari kayak gantungan kunci itu di sini cuma setengah euro, jadi cuma 10.000 rupiah, dan itu termasuk murah sih. Biasanya kalau di tempat-tempat turis tuh gantungan kunci bisa 1 euro lebih, kurang lebih kayak 20 ribuan. Mungkin aku coba cek dulu kalau ada yang bagus mungkin mau beli. Nah kalau di luar dari pasarnya udah nggak ada lagi tempat. Ini kebanyakan residen dari warga-warga lokal di sini. Kalau di sana tuh ada satu bukit di mana situ bisa main zipline, tapi aku kayak nggak tertarik gitu di trip ini. Soalnya jauh banget dan sebenarnya bisa sih sewa motor. Cuman lebih pengen explore daerah-daerah lokal di sini. How much the mango? Come. Vemos. One or two? One how much? One mango? How much is it? One no. Oh, ada cabai juga ternyata. This This chili. Yeah. This chili. One Yeah, 1 euro. Yeah. Can you cut it? Cart, yeah. Cart? Cut. No cart. Pakas? Yeah, yeah. Arab. Yes. Only one? In escudo how much? Escudos. Escudo. Escudo. One. Escudo. Escudo. Mahal banget, satu mangga itu bisa sampai sekitar 40.000 rupiah. Jadi nggak jadi. Kita pindah ke area lain ya. Tapi tadi pengen lihat-lihat doang sih area sini. Cuma pengen tahu harganya. Soalnya lumayan mahal sih hitungannya. Ini daerah lokal banget sih. Sangat-sangat lokal. Orang-orangnya anak-anak kecil hari Jumat. Sebenarnya pantai kan jadi destinasi utamanya ya, tapi aku lebih suka explore nih yang lokal-lokal gini nih. Karena pantai ada di mana-mana, tapi untuk lihat lokal hidup di sini tuh kayak beda aja gitu. Nah, jadi orang-orang jual baju itu dari gentong-gentong gini, guys. Jadi dia dari gentong-gentong terus jadi dijual di pinggir-pinggir jalan. Jadi kayak istilahnya mungkin beli kodian gitu ya. Barang-barang satu gentong jadi dijual eceran kayak gitu di sini. Dan kalau kalian belum nonton episode sebelumnya, silakan nonton dulu Cape Verde episode pertama karena nyambung sama yang kedua ini. Ada beberapa informasi yang aku udah sampein di sana yang mungkin aku lupa sampein di sini. It's a nice place actually buat jalan-jalan. Ini kita lewat area kemarin yang kemarin pagi kita baru dari sini. Nah, yang depan kanan ini tempat makan kemarin nih. Yang kemarin aku pesen nasi sama ikan di episode sebelumnya. Hari ini kita cari tempat lain buat makan nanti. Yang aku suka tuh bangunan itu warna-warni banget sih. Jadi kayak colorful, nggak monoton gitu kotanya. Kalau ada orang nanya, gue jawab dari Korea aja. Soalnya kalau nggak Korea, Cina. Kalau nggak Cina ya Jepang. Pantai lagi panas banget hari ini. Jadi mungkin aku bakal ke sana area depan.
Kalian aku mau nanya besok karena aku pagi banget perlu ke bandara. Aku mau tanya berapa harga taksi. Tapi kayaknya bakal mahal karena sendiri. Kalau dari airport kan kita bisa barengan tuh pergi ke kota. Tapi kalau dari kota balik tuh agak susah ngumpulin orangnya. Kita beli minum dulu. Aku lupa ambil minum. Ini lengkap banget supermarketnya, dan di sini semua yang punya toko itu pasti orang China. Dan nama toko ini aja tuh Liu gitu. Baru beli air. Ini harganya 1 euro. 100 escudo, 20.000. Mahal sih. Wow, bagus banget. Come la foto, ha fatto quella vegetazione dietro, guarda la fotografia, ha fatto come la fotografia. Sini banyak seniman lokal, jadi dia kalau lukis ya orang-orang lokal sini semuanya. Bagus-bagus banget gambarnya. Asli bagus banget. Sini ada yang kayak mandiin kuda juga. Wih, ini asli sih, bagus sih. Street painting gitu. Bagus ya lukisannya. Itu dilukis di pinggir gereja, jadi di dinding gerejanya dilukis. Jadi tipe-tipe lukisan-lukisan di dindingnya tuh kayak tipe warna-warni gitu, pantai, dan bener-bener warnanya cheerful banget. Ini kebanyakan orang juga ngantri tarik duit. Kalian bisa ambil duit tuh, nama banknya Caisa. Itu salah satu rekomendasi buat tarik duit di sini. Tapi kalau saran aku mending kalian tukar euro, nanti tukar euro ke escudos di sini. Aku tuh nggak bawa outfit pantai sebenarnya, jadi kayak pakai yang ada aja karena dari 8 negara cuma negara ini yang negara pantai. Jadi aku kebanyakan outfitnya yang aku simpan di tas itu adalah outfit dari negara-negara dingin. Jadi dari dingin ke panas kayak gini tuh agak lumayan kaget sebenarnya. Nah, aku mau nanya tawaran taksi di sini berapa? Aku nego matiin kamera dulu ya. And if you wanna, Can WhatsApp you? yeah. Jadi aku baru tanya taksi di sini kalau ke bandara itu sekitar 20 euro. Nanti aku bakal tanya dulu. Thank you, sir. This is my page. Oke. Thank you. Yeah. Jadi kalau sendiri 20, kalau sharing bisa lebih murah. Cuman ngumpulin orangnya itu yang susah. Nah, jadi di sini ada bank juga. Nama banknya tuh Bank BCA. Sama lagi. Bank BCA di sana. Aku lagi jalan-jalan di area sekitar sini. Kayaknya dia tuh ada taksi bus gitu loh. Cuman aku masih tanya dulu. Nah, ini tuh bentuk-bentukannya bus semua kan. Tapi kayaknya bus private gitu deh. Nah, ini dia nih. Kayaknya nih benar. Ini nggak tahu tapi kemana. Orang lokal semua soalnya. So where's this taxi go? Where's this going to? I go in Spark. How much? Nearly Sorry? one euro. 1 euro. 1 euro. What? Nah, ternyata di sini dia udah standby dari jam 6. Nah, gitu kan murahnya. Jadi tadi tuh pagi aku harusnya bangun pagi buat ngecek ini, tapi ya nggak kebangun. Jadi ada cara murahnya. Minivan ini, jadi dia cuma 1 euro 20 sen. Dia bakal pergi ke kota namanya Escargos dan dia bakal mampir di airport. Jadi
naik ini, nanti stop di pinggir jalan, baru ke airport. Jadi aku save 19 euro, sekitar 400.000. Besok pagi kita buktikan. Nih, kalau taksi juga bisa, cuman banyak informasi di internet tuh yang ditutupin karena supaya untuk bantu taksi-taksi lokal sebenarnya. Karena taksi yang minibus sharing itu sebenarnya cuman untuk warga-warga lokal doang biasanya. Dan ya, jadi gitulah cara-cara hemat ya. Jadi kadang kita perlu terjun sendiri, tanya-tanya sendiri di lokal. Karena lumayan panas, jadi kita beli kelapa aja. How much one? Small one 7 euro, big 10 euro. Big 10 euro. Yeah, small 7. Okay. Guys, mau beli kelapa mahal banget. Yang kecil 7 euro. 140.000. Tanya-tanya dulu ya, jangan asal beli. Nah, aku belum pernah ke area ini sebelumnya. Ini area resort sih sebenarnya. Sebenarnya pariwisata di sini tuh lagi berkembang banget. Jadi kayak lagi pembangunan, banyak resort-resort mewah di sini ya. Ini salah satu bintang 5 yang mau dibangun di sini. Tapi ada satu yang aku pikir dari tadi, kenapa di sini nggak ada turis Asia sama sekali? Karena di sini tuh di Afrika kan. Jadi untuk sampai ke sini tuh kebanyakan pesawatnya adalah pesawat yang transit di Eropa. Dimana sebagai orang Asia kita tuh sangat membutuhkan visa Schengen. Jadi untuk sampai ke sini tuh orang-orang yang sebenarnya punya visa Schengen aja. Jadi untuk Asia, orang China dan lain-lain, banyak negara yang butuh visa Schengen ya susah buat datang ke sini. Karena juga pantai ya selain di Cabo Verde ini ya banyak tempat lain sebenarnya. Cuman ya kalau untuk unlock negara ya ini salah satu negara juga. Jadi makanya orang Asia jarang kelihatan di sini. Kita mampir dulu beli es krim. Halo, one cup please. What's the recommendation here? Recommendation. The best seller. I want to have tiramisu. Asli enak banget nyantai sambil makan es krim di yang panas-panas kayak gini ya. Ini aku pesen yang tiramisu. Cepet banget cairnya. Ini best banget sih. Ini 250, 40.000 kayaknya. Buh. Bener-bener enjoy banget selama di pulau ini. Panas ya. Selama 2 hari ini cerah banget, nggak ada awan. Dan aku menuju satu restoran. Restoran itu sebenarnya restoran lokal, unik banget. Uniknya kenapa? Karena dia jual makanan lokal nih, kayak nasi, campur kacang, campur lauk gitu. Tapi dia satu menu doang sehari. Jadi dia bilangnya tuh menu of the day. Jadi dia nggak ada buku menu. Dan kita makan sesuai apa yang chefnya buat di hari itu. Tapi ya ini lokal punya, aku juga nggak tahu bakal cocok di lidahku atau enggak. Jadi kita bakal coba.
Selama di sini tuh aku nggak pakai internet karena aku udah download map offline karena internetnya aku lupa beli di bandara dan tanggung udah sisa sehari doang di sini. Soalnya sekitar 200-300 ribuan. Mana ya restorannya ya? Oh ini dia. Restoran Bilu namanya. Pas banget. Jadi aku udah pesan menunya. Cuman tadi aku nggak tahu dia bilang apa adanya menu hari ini. Tapi ikan, ayam, sama satu lagi apa? Aku bilang pesanin yang spesialnya aja di sini. Jadi ngikut doang. Jadi ini suasana di dalam ininya. Jadi yang masaknya di dalam chefnya. Dan dia tuh ada dessert juga. Cuman aku kayaknya tadi habis makan manis banyak, jadi nggak jadi. Ini murah ya, cuman berapa tadi? 450, sekitar 70.000, 80.000. Guys, jadi makanan udah datang cepet banget ternyata. Jadi aku nggak tahu ini dalamnya ada apa aja sih. Ini kayaknya yang terakhir lokal punya. Dia tuh kayak sup gitu, rasanya tuh kayak sup tomat. Terus ada apa ini ya? Ada babi. Jadi ada cabai ya Tuhan. Jadi ini ada kacang-kacangan, sosis, daging. Kayaknya ini ada daging B2 deh. Terus ada nasi juga. Jadi namanya tuh saksupa. Ada pork, ada sosis, wortel, kubis, dan lain-lain kayak gini. Jadi banyak banget ininya. Wanginya tuh wangi tomat banget. Oke, kita cobain ya. Masih panas banget sih. Mari kita cobain supnya dulu. Kayak sup tomat gitu, kayak kuah fuyung hai cuman lebih light gitu loh. Ada kacang-kacangan. Dia kasih pork juga, ini ada daging babinya. Cobain ya, masih ada bulunya sih. Waktu ditelan kayak kerasa gitu bulu. Duh, ini makan cabai sih. Coba dikit dulu ya. Ini cabenya aku cobain nggak terlalu pedes gitu. Jadi oke banget. Rasanya oke aja sih. Ini ada ubinya juga ternyata. Ubi, kayak ubi kuning gitu. Manis, ubi manis. Ubi oren gitu yang manis. Dimasukin dalam sup. Karbonya banyak banget sih. Ini kayak daging sapinya. Guys, aku baru jajan es balon. Es lilin apa es balon sih nggak tahu aku. Jadi kayak es yang di itu. Here? Huh? This like DJI Pocket. Oh, Yeah. good quality. Good quality. You know this? I see on the publicity. Oh yeah. First time. Can I just touch? I'm Yeah, not yeah, a yeah, stealer. yeah. Can I? Yes, okay. It's good, right? But you can just, yeah, it's the clear Oh, it's like 4K. 4K. Oh, that's very nice. It's very nice. What's your name? My name is Michael. Same. My name is Michael. Yes. I'm Michael. No. You're Yes, not Michael. I'm Mike. Mike. Yeah. M-E-K-E. M-E-K-A-L. Yes, same. Oh no. Yes, same. Where are you from? Indonesia. But Mike.
It's not a Yeah, English. Michael Liu. Michael. Michael Liu. Yes, Michael. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. But you do videos? Videos vlog, yeah. Vlog, you Yeah, vlog. yeah. Say hello to my friends. Hello Indonesia. Hello Indonesia, it's me Michael and And other Michael. Michael here. I'm from Cape Verde. I'm on island of Sal. You're from Sal? Yes, no, actually I'm from San Vicente. Oh, São That is the Vicente. most cultural island in Cape Verde. Oh, okay. But this is the most touristically island. 90% of all the tourism is from Sal. from Sal. Jadi kita udah ketemu sama Nicholas lagi. Yes. Yeah. There was a party yesterday. Dia near the party beach, tadi malam. One part, another part, and Santa Maria is like a live. There was nightlife. There is nightlife. in Best for Santa Maria. nightlife. There is nightlife. Yesterday there was a party. Today there is another party. So here there's a school. If you want to show, there's a school of Ada sekolah. Sekolah di Cape Verde. Ada sekolah di sini anak-anak lokal. Jadi aku sambil minum es balon cuma 5.000. In Indonesia, the dogs are free to walk or we are with the owner because in Italy ma cosa ci fate qua ancora? Ini ketemu. Cioè, We met again. sempre qua. Come state? Jadi kita ketemu lagi sama teman-teman yang satu mobil kemarin. Mungkin kalian nonton video sebelumnya ya, yang dari bandara kita pergi ke kota itu sharing taksi. Jadi ketemu lagi orang-orangnya. Jadi kita mau pergi, kita nego tadi naik minivan tadi. Untung dapat teman si Nicholas mau pergi juga ternyata. Jadi kita bakal ke sana, area sana buat cari minivannya. Santa Maria, this is why Santa Maria is too small. Yeah, it's You too can small, meet, small city. Yesterday, do you remember the people of the monkey? Yeah, I met them on the supermarket. Yesterday I saw them at a party. okay. I stay with them, but now at the market I saw them. Asparagus? €2. 120. Aspetta, hai 40 centesimi? 40 cent? Mhm. If you have 40 cent, you have €2. Jadi ini barang lokal semua nih di belakang si Nicholas. Jadi pengalaman seru 30 menit kita naik minivan tadi. Lumayan padat ya karena dia nunggu full dulu baru dia bisa pergi. Oh, ada pesawat. Itu pesawat ke Manchester itu. Jalanannya bersih ya di sini ya, nggak ada sampah sama sekali. Bagus banget. It goes to Amsterdam. Sorry? Yes. Yeah, this is going to Amsterdam. Should we go? It is the most popular town, most population in the town, or Santa Maria. Oh, Santa Maria is more popular. But maybe with the tourists. Oh iya iya, with the tourist. Jadi area ini tuh area bandara. Jadi sebelahnya itu persis bandara. Tapi ini banyak orang lokal juga tinggal di sini gitu. Jadi ini juga jadi salah satu tempat orang buat explore karena salah satunya tuh ada tempat itu yang atas
Itu naik bukit itu 100 meter ketinggiannya. Mungkin nanti agak nggak panasan bisa naik kali ya. Dan di sini tuh kebanyakan orang lokal. Jadi turis tuh kebanyakan di Santa Maria. Tapi ya tempat ini juga ternyata banyak lukisan-lukisan di dinding ya, sama aja. Areanya juga bersih, rapi banget. Kita belusukan jalan-jalan di sini. Kita ada tempat makan yang isinya tuh lokal semua di sini kebanyakan. Tapi di sini jarang ada scam sih. Jadi orang-orang benar-benar kayak ya benar-benar harganya. It seems the main square. Ya. Jadi di sini ada satu gereja yang warnanya biru, sama kayak di Santa Maria itu juga warnanya biru. Jadi benar-benar adem banget ya di tengah hari lihat warna biru kayak gini. Jadi di sini tuh lebih sepi kawasannya. Jadi lebih banyak kayak residen rumah-rumah orang gitu dan lebih ke toko-toko bisnis di sini. Di sini kayaknya lebih panas dibandingkan di Santa Maria. Tapi kawasan kotanya benar-benar tertata banget. Yang aku salut sih ini banyak lukisan-lukisan di dinding itu yang keren-keren banget di sini. I love this wind. Huh? I love this wind. Iya. Ini banyak graffiti, lukisan-lukisan. Bagus banget. Jadi kawasan ini tuh sepi banget. Kayak ada satu tempat yang terkenal itu cuman di atas itu, yang bukit situ, yang bisa ngelihat view dari atas. Tapi sekarang kalau jalan-jalan di kotanya aja itu kayak ya nggak ada apa-apa gitu. Tapi bisa dibilang ini kotanya cantik sih. Warna-warninya sama lukisan-lukisannya itu. Cuman memang kayak kalau untuk turis di sini bener-bener kayak nggak tahu mau ngapain. Selain nyantai ya. Our sacrifice. Ya, This. Tugu, I think it's like a war maybe. War Monument. Oh, nice graffiti. Ya, bagus banget lukisan. Di situ pasar lokal. Yang tadi pagi kita kunjungi itu pasar lokal yang di Santa Maria. Ini tuh yang di Espargos. Ini kawasan sekolahnya dari anak-anak di sini. Kayak SD biasanya ya. Yang warna hijau ini lumayan gede. Ada lapangan bolanya. Karena sini orang-orang suka main bola gitu. Jadi kita dapat satu tempat makan di sini. Sini kalau sebelum makan, jadi kita cari. Dan ini tuh ternyata lumayan murah di sini, kayak nggak terlalu mahal. Di Santa Maria itu lebih mahal, kayak 2 kali lipat gitu buat makanannya. Aku kayaknya mau ngopi aja. Semoga dia ada es kopi ya. Jadi aku pesan es kopi hitam tanpa gula ya. Jadi kita pesen kopi. Ini kopiku udah cair gara-gara ngobrol. Bhutan is not South Asia, right? It's South Asia, not Southeast.
Minum kopi dulu guys. Seger banget es kopi hitam. Aku tadi udah makan, si Nicholas belum makan. Good, yeah? Yeah, it's good. Is it good? Good. Selamat sore. Sekarang aku di waktu yang tepat buat menunggu sunset karena hari ini cerah banget. So, mari kita tutup video Cape Verde episode 2 ini dengan menonton sunset di pantai. Ini sepertinya bakal jadi sunset yang indah banget sekarang. Sangat-sangat cerah cuacanya. Aku memutuskan buat lepas sepatu karena bagus banget. Bukan karena bagus banget, karena nih sunsetnya bagus banget maksudnya. Wow, cakep banget. Suasananya sekarang bener-bener perfect banget. Orang pada nungguin sunset dan ada yang main bola voli. Aku gak berani ikut karena pasti jadi beban. Wow, bagus banget asli. Wah, ini sunsetnya bulat banget mataharinya guys. Ini tuh kawasannya belum pernah aku datengin sebelumnya. Jadi ini area kebanyakan resort hotel di sebelah kanan. Dan di sini banyak orang main volley gitu. Volley pantai, ada 2 lapangan di sini. Seru banget kayaknya mereka main. Wah, ada main bola juga. Oke, jadi sekarang udah malam dan udah selesai sunset. Terima kasih udah nonton 2 episode di Cape Verde. Ini videonya lumayan panjang. Thank you udah nonton nih semua episodenya 2 ini. Aku harap kalian jadi tahu tentang negara Cape Verde, negara kecil di Laut Atlantik di Afrika. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya karena ini episode terakhir, jadi next kita bakal pindah negara. Bye-bye, sampai jumpa lagi video selanjutnya. Guys, jadi aku lupa kasih tahu kalau di situ ada makanan kayak ayam bakar. Jadi aku makan ayam bakar dulu. Ini gede banget ya, ada ayam sama nasi kayak gini seporsi. Ini sekitar 100 ribuan, tapi ayamnya gede banget. Dan si Nicholas dia cobain apa? Cacupa, right? Ya, it's cacupa. Yang aku makan tadi siang. Meat, don't remember the other ingredients, but Ja, det här var en schönen ande. Schmeckt. schmeckt nice. Gut, ne? Gut. Bye. Auf Wiedersehen. Sure. It's Hold this. Just teach me. Yes. Just hold. How's this? How's the taste? The taste, I thought because I don't like so much fish, but it seems tasty. It seems tasty, but I must eat more to see if I like it or not. Because at the beginning it's okay, but I must see later. But at now it's okay. The cachupa tasty. I recommend at now. Maybe later we must see. Begitulah kita tutup perjalanan di Cabo Verde ini dengan nonton sunset di pantai. Ini adalah salah satu negara yang memorable di Afrika menurutku. Jadi terima kasih sudah menonton episode ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.